Allahumma salli ala Muhammad. Habiqalbihi, kita harus ingkar pada kemaksiatan itu dalam hati kita, dan jangan lupa kita juga harus mendoakan semoga orang yang melakukan kemungkaran tadi diberi petunjuk oleh Allah. Itulah bukti bahwa kita cinta kepada mereka, ya. Cinta kepada para tetangga, cinta kepada masyarakat, cinta kepada umatnya kanjeng Nabi Muhammad. Kalamu qadimul la yumallu sama'u tanassaha an qawli wa bi'aliyati bi ashabi min kulli dadi wa nuru dalilul li qalbi Faya Rabbi mati'ani bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mukalati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya wasallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahman yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul wafa. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Imran 113 ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru wallahu 'alimun bil muttaqin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa, laisu tidak semua, tidaklah mereka semua itu sama. Siapa ini? Ahli kitab.
Siapa ini? Bani Israil. Jadi enggak semua Bani Israil itu durhaka. Tidak semua Bani Israil itu wabau bighadab minallah. Tidak semua. Tapi kebanyakan seperti itu. Mereka itu durhaka. Zalika bima asau wa kanu ya'tadun. Mereka itu durhaka dan kebanyakan mereka juga melampaui batas. Kenapa? Ingkar terhadap ayat-ayatnya Allah. Para utusannya dipateni. Sing ngajak kepada kebaikan dipateni. Bukan cuma dimatikan jasadnya, juga jiwa raganya dimatikan, visi dan misinya dimatikan, dihalangi. Kalau zaman now kiainya itu loh dipateni, ustadznya itu loh yang ngajak kepada kebaikan itu loh dibunuh, karakternya dibunuh, semangatnya dibunuh, banyak. Tuqatil banyak. Membunuh itu bukan cuma membunuh raganya, visi misinya dibunuh, bisa dengan cara memfitnah. Makanya al-fitnatu asyaddu minal qatl. Bukan cuma bunuh raganya, karakternya, nama baiknya juga dibunuh. Itulah orang kebanyakan dari keturunan Bani Israil. Namun laisu sawa, tidaklah mereka semua itu sama. Tidak semua sama. Ada yang baik, ada yang jelek. Ada yang beriman, ada juga yang fasik. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Sebagian beriman, namun kebanyakan dari mereka menjadi orang fasik. Katanya Imam Ghazali, orang fasik dibagi dua. Yang pertama fasik kafir, yang kedua fasik fajir. Laisu sawa, tidaklah semua mereka itu sama. Min ahli kitab, dari ahli kitab, dari Bani Israil, ummatun qaimatun. Ada juga umat yang qaimah, yang tegak dalam kebenaran, dalam siratal mustaqim, tegak menyuarakan kebenaran. Ada juga ahli kitab yang relnya lurus di jalan kebenaran. Dia tegak, qaim, dia gagah melantangkan apa yang dianggapnya benar. Qaim, berdiri tegak di atas kebenaran dan menyuarakan kebenaran. Yatluna ayatillah, mereka juga membaca ayat-ayatnya Allah, juga baca Taurat, juga baca Injil. Sampai zaman Nuh juga ada yang baca Al-Quran, karena mereka sudah masuk Muslim. Ana al-laili, di tengah malam mereka baca Qurannya. Kalau sampean tengah malam
tidur ya. Tapi 3/4 malam kami bangun Pak. Jos ya. Jos adzan aja si selimutan ya. Musim dingin Pak. Pakai alasan satu pertanyaan 1000 jawaban. Itu ciri-cirinya orang malas. Gak disyukuri nikmatnya Tuhan berupa kesehatan itu loh. Gak disyukuri nikmatnya Allah berupa kesempatan. Cuma capek sedikit aja udah melempem ya. Sibuk sedikit kayaknya sok sibuk sekarang itu. Ada kegiatan sedikit di kampus, waduh kayak wis 1 minggu nggak tidur ya. Capek pol katanya. Padahal kemalasan sudah ada di dalam jiwanya. Sadari itu. Karena besok di yaumil kiamah yang akan dihisab kalau kita tidak sadar atas apa yang kita perbuat, terutama dalam hal kemaksiatan. Hidup itu ya dua-duanya. Kalau nggak taat ya maksiat. Makanya sampai harus disiplin. Diajarkan dalam Islam harus disiplin. Dalam hal waktu sholat fardu yang 5 disiplin. Namun dalam hal kedisiplinan itu, dalam ajaran kita umat Islam tidak mau kita itu sendiri-sendiri, maunya bersama-sama, sholatnya sholat bersama-sama, puasanya puasa bersama-sama, zakatnya zakat bersama-sama, hajinya juga hajinya bersama-sama. Nggak mau kita mau masuk surga sendirian itu loh, nggak mau pinginnya bersama-sama. Jangan dibalik. Kita sudah bersama-sama masuk dalam barisannya Rasulullah, tapi kok dituduh ingkar, dituduh kafir, dituduh bid'ah. Yang lain kafir, hanya satu golongan aja yang muslim, yang benar, masuk surga dewian ya. Ana al-laili wa hum yasjudun. Jadi mereka itu baca Qur'annya tengah malam, baca kitabnya itu tengah malam. Karena kalau malam itu dalam keheningan itu tatkala membaca kitab akan meresap ke dalam batin. Pernah enggak ngaji tengah malam? Enggak pernah, tidurnya aja udah tengah malam ya. Bangunnya pas dibangunin, nggak ada yang bangunin, bablas ya. Wa hum yasjudun, dan mereka itu juga sujud. Maknanya apa? Mereka itu sholat malam. Yu'minuna billah wal yaumil akhir. Mereka itu beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, hari kiamat. Makanya wa ya'muruna bil ma'ruf, mereka mengajak, memerintahkan mereka bil ma'ruf, kepada hal kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah dari perbuatan mungkar. Itu ciri-cirinya orang yang beriman. Pasti amalannya amalan soleh. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dengan kemungkaran, dicegah kemungkarannya itu bersama-sama. Ngajaknya bersama-sama, yuk sholat berjamaah. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada kema'rufan, ayo sholat berjamaah, ayo ngaji bersama. Wa
wa yanhauna 'anil munkar, dan menolak kemungkaran. Ayo bangun taat, sholat berjemaah, menolak kepada kemungkaran. Jadi tatkala ada saudara kita keluar dari rel kebenaran alias melakukan kemungkaran, kita harus beritahu, kita harus menasehatinya. Jangan sampai mereka itu berbuat kemungkaran. Wa yusari'una fil khairat, dan bersegeralah mereka itu fil khairat, di dalam kebaikan. Bersegera, bahkan berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Kalau hal kejelekan dijauhi, berlomba-lomba juga, tapi untuk menjauhi. Wa yusari'una fil khairat, dan bersegeralah mereka itu fil khairat, dalam kebaikan. Enggak mikir dua kali. Kalau dalam hal kebaikan, kerentaknya apa, langsung dilaksanakan, nggak usah keagian mikir. Tugasnya sampean itu loh hanya mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Wa ulaika minas sholihin, dan mereka itulah termasuk dari golongan orang-orang yang soleh. Wa ma yaf'alu, dan apa-apa yang mereka lakukan, dan apa-apa kelakuan mereka itu min khairin, dari kebaikan, maksudnya melakukan kebaikan, mengandung kebaikan, fala yughfaru, maka tidak akan diingkari kebaikannya itu, tetap ditulis sebuah pahala kebaikan, nggak akan dihapus, nggak akan dihilangkan oleh Allah, akan dicatat. Bahkan kita kalau datang dengan satu kebaikan akan dibalas 10 kali lipat oleh Allah. Wallahu alimum bil muttaqin, dan Allah Maha mengetahui bil muttaqin, terhadap hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi Allah itu Maha mengetahui. Sampai kerentek aja melakukan kebaikan itu sudah ditulis satu kebaikan. Kerentek tok itu loh, sampai udah ditulis kebaikan. Niat puasa Senin, sunnah Senin, ternyata duhur mukel, nggak kuat karena maklum jadi kuli bangunan, mukel, buko beduknya pas adzan beduk itu loh, kan podo adzan itu ambil adzan maghrib, kalau sing berubah ya, atau pura-pura lali adzan duhur dikira adzan maghrib, makan puasanya puasa setengah hari, puasa beduk namanya. Puasanya anak TK, banyak yang praktek, banyak anak TK enggak, cuma giginya juga enggak ada ya, udah tua-tua, udah ompong-ompong. Jadi Allah enggak akan menghilangkan pahalanya itu. Kerentek aja melakukan satu kebaikan itu sudah ditulis, apalagi yang mengajak, apalagi yang memerintahkan, apalagi yang ngasih petunjuk juga sama, akan mendapatkan pahala yang sama. Gimana hadisnya? Man dalla ala khairin, gimana? Mana kan? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi.
Man dalla, siapa-siapa orang dalla menunjukkan ala khairin, kepada kebaikan, falahu, maka berhak menjadi miliknya mithlu ajrin, semisal pahalanya fa'ilihi, apa yang orang lain lakukan. Kalau sampean ngasih petunjuk, gini loh mas cara sholat duha, gini loh mas niatnya sholat sunnah, taubat, tasbih, tahajud, terus dikerjakan apa yang sampean sampaikan ini loh. Nanti ini para ustadznya, para ustadz menyampaikan pada santri-santrinya, para yai menyampaikan pada santri-santrinya, para orang tua menyampaikan pada anak-anaknya. Kalau itu dituruti, dilakukan oleh anak-anaknya, oleh santri-santrinya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama atas apa yang orang lain lakukan tadi. Tahajud, ini mas niatnya, gini loh caranya sholat tahajud itu. Puasa sunnah Senin, Kamis, gini loh niatnya, cara mandi, para ustaz ya. Tapi ingat, jangan cuma pandai menyampaikan, tidak pandai melakukan. Hati-hati, hal itu sangat dibenci oleh Allah. Kabura maqtan indallah, kabura maqtan indallah antaqulu mala tafalu. Benar sih? Pokoknya gitulah. Jadi murka Allah kepada orang yang hanya pandai ngomong, nggak pandai melakukan, pandai menyampaikan, tidak pandai melakukan. Nyuruh toh, makanya nggak boleh nyuruh, ajak bareng itu loh. Mas sholat mas, awal dewi nggak sholat. Ya. Mas tahajud, awal dewi nggak tahajud. Ya. Ajak mas, ayo sholat tahajud. Nah, beda. Caranya untuk berdakwah zaman now itu harus dengan cara mengajak, bukan memerintahkan. Kanjeng Nabi juga seperti itu dulunya, ngajak bareng, ayo sholat bareng lu, ayo sana lu ke masjid, sholat di masjid sana lu, awak dewe nggak ke masjid. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Ya. Jadi ajak, bukan cuma memerintahkan doang, tapi mengajak bareng-bareng. Ya. Bareng-bareng untuk kita melakukan sholat berjamaah. Disyukuri. Bentuk rasa syukur kita salah satunya adalah dengan melakukan sholat berjamaah. Sampai dikasih kesempatan, dikasih umur yang panjang, diberi kesehatan, gak dipergunakan, bahkan dibuat tiduran, dibuat malesan. Penyakit itu akan menumpuk dalam raganya sampean itu, penyakit yang akan menghinggapi dalam jiwanya sampean itu loh. Akhirnya malas sampean melakukan aktivitas apapun. Akhirnya suatu saat cita-citanya sampean akan terbengkalai, cuma berandai-andai, seandainya aku dulu itu loh, seandainya aku dulu itu loh, ya opo awakmu itu loh, seandainya aku dulu ya sergap tahajudnya, seandainya aku dulu itu ya sergap ngajinya, andai-andai ya. Mumpung masih diberi kesempatan, mumpung masih muda. Kalau sudah tua
banyak kesibukan, sulit untuk mengaji sana, mengaji kesini, sulit. Apalagi sudah tua bangka, ya. Tua bangka itu loh, tua. Udah nggak bisa jalan ini loh. Kita nggak sadari bahwa kita besok akan seperti itu. Enteng kita, masih mudanya enteng, tak kalah tua nyesel. Seandainya toh ya. Disyukuri, diberi nikmat iman, terutama disyukuri. Sampai dikasih nikmat iman kok nggak disyukuri. Ini orang Yahudi aja ada sebagian kecil yang melakukan sholat malam, membaca kitab di tengah malam, dan ada juga yu'minu billah wal yaumil akhir, ada juga yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Pasti ini termasuk orang yang soleh kalau kayak gini, karena ciri-cirinya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu orang-orang yang soleh. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang soleh, dia pastinya beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya dia tatkala berbicara pasti mengandung kebaikan, mengandung manfaat. Sekiranya membawa mudarat, mereka akan memilih diam, tidak akan meladeni omongan-omongan, pembicaraan, comberan, dijauhi. Dan juga orang yang soleh itu dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan tentunya dia akan memuliakan para tetangganya. Makanya diajak tetangganya itu, ayo Pak sholat berjamaah, ayo Bu sholat berjamaah, diajak. Itu bentuk penghormatan, bentuk pemuliaan bagi para tetangga. Tatkala tetangganya melakukan dosa dan kemungkaran, kalau kita punya kekuatan untuk menyampaikan kebaikan, sampaikan. Kalau sekiranya lebih banyak mudaratnya, cukup kita doakan dalam hati kita. Itu bentuk rasa cinta kita terhadap tetangganya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi dzalika at'aful iman. Ya. Jadi tatkala kita melihat kemungkaran yang terjadi di tetangga, terjadi di masyarakat, kalau kita punya kekuasaan, kita sebagai ketua RT, ketua RW, Pak Lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, rubahlah kemungkaran itu dengan kekuasaannya. Ya. Apabila kita tidak punya itu, fa'ilam yastati fabilisanihi, sampean menjadi kiai yang karismatik, yang terkenal, sampaikan melalui lesannya, melalui pidato-pidatonya, melalui ceramah-ceramahnya, melalui pengajian-pengajiannya, melalui majelis taklimnya, sampean sampaikan. Sampean bukan itu dan tidak mampu, fabiqalbihi, kita harus ingkar pada kemaksiatan itu dalam hati kita,
dan jangan lupa kita juga harus mendoakan. Semoga orang yang melakukan kemungkaran tadi diberi petunjuk oleh Allah. Itulah bukti bahwa kita cinta kepada mereka, ya. Cinta kepada para tetangga, cinta kepada masyarakat, cinta kepada umatnya kanjeng Nabi Muhammad. Selemah-lemahnya iman, nggak apa-apa kalau memang seperti itu kenyataannya. Tapi dengan kekuatan doa itu yang dilandasi dengan cinta, itu akan tembus arsy-Nya Allah, akan dikabul. Syaratnya cinta. Berdoalah dengan cinta, berdoa dengan khusyuk, berdoalah dengan ikhlas. Itu semua menandakan cinta. Sulit zaman now mendoakan orang lain, sulit zaman now mendoakan orang tuanya, itu sulit. Yang didoakan tentang dirinya sendiri. Ya Allah, hidup saya kok susah, ya Allah. Ya Allah, lancarkan dong usaha saya. Ya Allah, utang saya banyak ini, lunaskan dong. Ya Allah, pokoknya tentang dirinya sendiri. Apalagi orang tuanya lupa, padahal ridho Tuhan ada pada ridho mereka. Belas gak pernah didoakan orang tuanya, ya. Orang tuanya itu loh gak pernah didoakan, cuma formalitas toh. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Formalitas. Gak pernah sampean itu, dan saya yakin belum pernah sampean itu mengangkat tangannya berdoa spesial khusus kepada orang tuanya. Ya Allah, orang tua saya sudah sepuh. Ya Allah, orang tua saya pipinya sudah keriput. Ya Allah, orang tua saya giginya sudah ompong. Ya Allah, penglihatan orang tua saya sudah rabun. Ya Allah, orang tua saya sudah lemah. Ya Allah, saya mohonkan kepada Engkau, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tua kami. Sambil nangis gitu. Sulit cari anak yang soleh zaman now, karena zaman now itu pinter dan bergurunya pada Google. Orang tuanya ceramah dicarikan dalil di Google ini, lupa dalil sampai ani gulu. Gak usah ceplak aja ngomong gitu, delok dalile. Didelok, bukan kitab yang dibuka, tapi Google. Papanya plonga-plongo, papanya katro, nggak tahu teknologi. Oh iya toh. Sulit ya. Orang tua didoakan oleh anak yang betul-betul solehah itu sulit ditemukan zaman now, karena kebanyakan anak zaman now itu yang diutamakan adalah akalnya. Makanya ngakali ya. Ingat-ingat itu. Baru sampai nanti besok kalau orang tuanya sudah nggak ada, baru menyesalnya. Ngapain aku dulu itu habis sholat berjamaah kok langsung masuk kamar lagi itu, tidur lagi. Padahal seandainya aku ikut ngaji, pahalanya secara otomatis akan mengalir kepada orang tuanya, ya. Akan mengalir pada ayahnya, akan mengalir pada bundanya, otomatis. Keberkahan pengajian anaknya akan nyampe juga kepada keberkahan hidupnya orang tuanya. Tapi kita nggak tahu itu, makanya tak kasih tahu. Anak-anak itu nggak usah diajari cara berbohong, cara
ngakal-ngakali gurunya, nggak boleh. Anaknya ada di sini, orang tuanya ngajari yang aneh-aneh pada anaknya. Nanti kalau sudah anaknya tidak hormat pada kiainya, pada gusnya, pada ustadznya, yang nyesel dirinya. Ya kali anaknya sekarang. Gini lu le, lon, krungu mbok. Le awakmu ditanya guse nanti jawab ngono yo. Diajari koyo ngono. Le awakmu ditanya guse tentang A, tentang B, jawaban ngono yo. Itu kebanyakan sekarang seperti itu. Jadi sudah anaknya sudah dipolitikin juga. Terus mau jadi apa anaknya nanti? Kalau anaknya sudah diajari cara ngakal-ngakali terhadap gurunya, kalau nanti ditanya sama Lora jawabnya ngono yo, tak boleh kayak gitu ya. Memang saya nggak tahu secara langsung, tapi kalau Allah sudah mau ngasih tahu. Tuh kalau terus mau diinikan itu membuat teriris hati kepercayaan dari seorang guru terhadap muridnya, terhadap wali muridnya. Akhirnya keberkahan ilmu itu tidak ada. Masa gurunya diakal-akali, masa gurunya dipeluk-kutu demi kepentingan hawa nafsunya. Sekarang sedang berjalan gurunya dipeluk-kutu. Alhamdulillah, semoga kita diberi kekuatan iman oleh Allah sehingga kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, kita berlomba-lomba ke arah kebaikan sehingga kita digolongkan oleh Allah menjadi golongannya orang yang soleh, digolongkan oleh Allah menjadi anak-anak yang soleha, dan digolongkan oleh Allah terhadap golongan orang-orang yang bertakwa. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.